Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Nusantara. Kembali bertemu dengan SPN Channel, saluran kreatif dan ruang saya. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang gerak pada hewan. Para pemirsa sekalian, gerak merupakan sifat dari makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak yang bervariasi. Kemampuan gerak yang bervariasi ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada hewan yang mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun ada hewan yang bergerak sangat lambat. Marilah kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang gerak pada hewan. Para pemirsa sekalian, pada materi bahasan kita pagi ini ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tujuan, berikutnya pengantar gerak pada hewan, selanjutnya gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan yang terakhir gerak hewan di darat. Baik, yang pertama, apa tujuan penayangan materi pada pagi hari ini? Pemirsa, setelah pemirsa menyaksikan penayangan materi gerak pada hewan ini, diharapkan pemirsa dapat menjelaskan manfaat gerak pada hewan. Yang kedua, pemirsa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak pada hewan. Dan yang ketiga, mampu membandingkan gerak hewan-hewan pada lingkungan yang berbeda. Seperti disampaikan di awal tadi, bahwa salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Pada hewan, gerak memiliki tujuan untuk mencari mangsa atau menghindarkan diri dari predator. Kecepatan gerak pada hewan sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan tempat hewan itu bergerak, kemudian alat gerak yang digunakan oleh hewan tersebut, struktur tubuhnya yang meliputi bentuk tubuh, struktur otot, struktur tulang, dan elastisitasnya. Kemudian yang keempat, dipengaruhi oleh faktor inersia tubuhnya. Inersia merupakan suatu kecenderungan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di darat itu cenderung untuk diam. Itu namanya inersia. Baik, kita lanjutkan. Coba perhatikan 6 contoh hewan pada gambar di tayangan ini. 6 hewan ini memiliki kemampuan bergerak dengan kecepatan yang bervariasi. Gajah hanya mampu berlari dengan kecepatan maksimal sekitar 25 km per jam. Sementara kerbau bisa lebih cepat. Kuda mampu lebih cepat lagi dari kerbau. Mampu bergerak dengan kecepatan 76 km per jam. Kemudian kijang mampu bergerak dengan kecepatan 97 km per jam. Wah, luar biasa. Tapi ada yang lebih cepat lagi, yaitu cheetah. Cheetah ini bisa dikatakan hewan darat yang memiliki kecepatan gerak yang paling tinggi, yaitu bisa mencapai 112 km per jam. Nah,
Bayangkan, kelihatannya kalau kita dikejar cheetah, tidak akan lolos ini. Ya. Kemudian di sana ada contoh juga hewan di air. Ini adalah ikan tuna sirip kuning. Ikan tuna sirip kuning ini dapat bergerak dengan kecepatan mencapai 74 km per jam di dalam air. Pemirsa sekalian, itulah beberapa hal yang mengawali materi kita tentang gerak pada hewan. Selanjutnya kita bahas gerak hewan di air. Hewan yang hidup di air yang banyak kita kenal tentu adalah ikan, walaupun banyak hewan-hewan lain yang hidupnya, habitatnya ada di air. Lingkungan air kita ketahui memiliki kerapatan partikel yang lebih besar daripada udara, sehingga air memiliki gaya gesek yang lebih besar daripada udara. Tetapi air juga memberikan keuntungan pada hewan-hewan yang bergerak di dalamnya, karena air memiliki gaya angkat yang lebih baik daripada udara. Nah, gaya angkat ini kita kenal dengan nama gaya Archimedes. Nanti akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Sifat fisik air ini menyebabkan hewan yang bergerak di dalamnya dapat melayang di air dengan sedikit energi, karena dibantu dengan adanya gaya angkat yang dimiliki oleh air. Nah, untuk melawan gaya geseknya, hewan air memiliki adaptasi khusus hewan air. Di antaranya adalah bentuk tubuhnya yang menyerupai torpedo, atau istilah lainnya adalah streamline. Bentuknya streamline. Dan di samping bentuk tubuhnya yang menyesuaikan dengan habitat air, hewan-hewan yang hidup di air menggerakkan tubuh serta sirip ekornya untuk meliuk dan meluncur di dalam air. Gerakan tubuh ini bisa mudah dilakukan karena tubuh hewan yang hidup di air memiliki struktur otot dan tulang belakang yang fleksibel. Pada ikan juga dilengkapi dengan gelembung renang. Gelembung renang ini membantu untuk mengatur massa jenis tubuhnya, karena massa jenis tubuh ini sangat mempengaruhi gerak hewan yang hidup di air ini ke atas dan ke bawah saat melayang di dalam air. Ketika massa jenisnya mengecil, maka hewan ini akan melayang ke permukaan. Tapi ketika massa jenisnya bertambah, hewan ini akan melayang turun ke dasar perairan. Para pemirsa, coba perhatikan beberapa hewan yang hidup di air ini. Yang pertama, ini adalah hiu mako. Hiu mako ini tergolong ikan bertulang rawan yang mampu bergerak dengan kecepatan 74 km per jam. Kemudian paus pilot. Paus pilot ini adalah sejenis mamalia mampu bergerak dengan kecepatan 32 km per jam. Kemudian paus orca. Paus orca ini sebenarnya juga mamalia. Ini mamalia atau sejenis seperti lumba-lumba yang paling besar dan dikenal juga sebagai paus pembunuh. Ini
ini di perairan laut merupakan konsumen puncak. Kadang-kadang hewan ini juga menyerang ikan-ikan hiu. Ikan ini mampu bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Tentu kamu bertanya-tanya, bagaimana paus orca yang kecepatannya maksimum 55 km per jam bisa berburu ikan hiu yang mampu bergerak dengan kecepatan 74 km per jam. Ya, perlu Bapak tambahkan di sini bahwa ikan paus ini merupakan mamalia air. Dari tingkat kecerdasannya, ini merupakan hewan air yang paling cerdas. Dalam melakukan perburuan mangsanya, biasanya paus orca ini selalu bergerak dalam kelompok. Jadi berburu berkelompok. Jadi walaupun kecepatannya hanya 55 km per jam, tapi mampu berburu hewan-hewan yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi. Karena apa? Berburu dengan cara berkelompok. Kemudian ikan yang memiliki kecepatan paling tinggi yaitu ikan marlin. Ikan marlin ini dapat bergerak dengan kecepatan 110 km per jam, hampir sama dengan cheetah ini. Tapi pemirsa, tadi sudah disampaikan bahwa kecepatan gerak makhluk hidup di habitatnya, di lingkungannya sangat dipengaruhi diantaranya oleh alat geraknya, struktur tubuhnya. Kalau alat geraknya tidak sesuai, tentu maka kecepatannya juga akan tidak maksimal. Sebagai contoh, ini ikan paus dan ikan orca ini merupakan mamalia, bukan ikan sebenarnya, tapi mamalia. Tetapi karena hidupnya di air, ada adaptasi morfologi, di antaranya adalah bentuk tubuh yang streamline, kemudian alat gerak berupa sirip. Alat gerak yang cocok untuk di air adalah sirip. Nah, sirip inilah yang kemudian mampu mendukung pergerakannya di dalam air. Ikan-ikan yang bergerak dengan sirip ekornya untuk meliuk dan melaju di dalam air umumnya memiliki kecepatan gerak yang tinggi. Berbeda dengan ikan-ikan yang bergerak maju dan mundur hanya menggunakan sirip dada. Sirip dada ini seperti contohnya ikan badut. Ikan badut ini tidak mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini tergolong ikan yang lambat. Maka untuk melindungi dirinya di perairan, biasanya ikan badut ini tidak hidup di laut lepas, tapi hidupnya di terumbu-terumbu karang. Sehingga dia bisa bersembunyi dari mangsanya di sela-sela terumbu karang. Ini tentang gerak pada hewan yang hidup di air. Jadi hewan yang hidup di air itu beradaptasi dengan cara alat geraknya berupa sirip, kedua bentuk tubuhnya streamline untuk mengurangi gesekan dengan mediumnya yaitu air, kemudian yang ketiga dilengkapi dengan gelembung renang. Baik, berikutnya adalah gerak hewan yang hidup di darat. Gerak hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara, ini sebenarnya hewan yang hidup di darat juga sebenarnya, cuma lebih banyak bergerak di udara. Semua hewan yang bergerak di udara memiliki alat gerak berupa sayap. Jadi kita tidak bisa mengasosiasikan bahwa hewan yang hidup di udara itu, hewan yang bergerak di udara itu adalah golongan burung. Tidak semuanya burung. Ada serangga, ada mamalia. Mamalia, serangga, atau apapun yang bergerak di udara,
biasanya dilengkapi dengan sayap. Karena sayap memiliki gaya angkat yang dapat menyebabkan hewan bisa melayang di udara. Gaya angkat sayap ini dapat timbul dengan cara yang pertama dikepakkan ke atas dan ke bawah. Saat sayap dikepakkan ke bawah, maka akan mendorong udara ke bawah. Pada saat yang bersamaan, udara akan mendorong burung itu, mendorong sayap itu untuk bergerak ke atas. Nah, ini namanya hukum aksi reaksi Newton. Ya, kita nanti akan pelajari juga itu tentang hukum Newton. Atau gaya angkat sayap itu yang kedua, yang pertama tadi dengan cara dikepakkan ke atas ke bawah sehingga menghasilkan gaya angkat sayap, atau karena struktur sayap itu yang airfoil, bentuknya yang airfoil. Nanti akan ditunjukkan bagaimana bentuk airfoil. Para pemirsa, di samping bergerak dengan sayap, burung itu memiliki struktur otot yang kuat, struktur tulang yang kuat dan ringan, bahkan tulangnya berongga-rongga untuk mengurangi massa sehingga lebih ringan, serta dilengkapi dengan 9 kantong udara. 9 kantong udara ini terdiri dari sepasang kantong udara perut, pasang kantong udara dada belakang, pasang kantong udara dada depan, pasang kantong udara leher, dan 1 kantong udara antar tulang selangka. Jadi semuanya ada 9. Kantong udara ini manfaatnya sangat banyak bagi burung. Kalau pada masalah pergerakan ini, manfaat kantong udara adalah membantu meringankan tubuhnya ketika bergerak di udara. Karena saat kantong udara ini diisi dengan penuh udara, maka massa jenis hewan ini akan mengecil sehingga akan memiliki daya angkat yang lebih baik, lebih besar. Samping itu, kantong udara ini juga membantu burung saat terbang, membantu pernapasan. Karena saat burung mengepakkan sayapnya, burung itu tidak bisa menghirup udara. Maka burung itu akan memanfaatkan oksigen yang berada di dalam kantong-kantong udaranya tadi. Nah, struktur tubuh ini sangat membantu burung untuk terbang. Jadi tadi disebutkan bahwa burung atau hewan yang bergerak di udara itu memiliki sayap. Sayap mempunyai gaya angkat. Gaya angkat sayap ini bisa terjadi karena sayap itu dikepakkan, dikepakkan ke atas ke bawah sehingga menghasilkan gaya angkat. Pada saat mengepakkan sayap ini, energi yang dibutuhkan sangat besar. Bahkan berdasarkan penelitian, sebagian besar energi yang digunakan oleh burung yang terbang adalah saat burung itu lepas landas. Jadi mulai terbang itu butuh energi yang luar biasa. Tapi kalau sudah melayang, burung itu akan sedikit membutuhkan energi. Kenapa? Karena burung bisa melayang tanpa mengepakkan sayapnya. Kenapa? Karena sayapnya memiliki struktur bentuk yang airfoil. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuk airfoil itu seperti bentuk pesawat ya. Bentuk sayap pesawat. Atau sayap pesawat itu meniru sayap burung lah. Jadi sayap burung itu memiliki struktur bahwa
luas permukaan bagian atasnya itu lebih besar daripada luas permukaan bagian bawah. Sehingga udara yang melewati bagian atas dari sayap itu harus bergerak lebih cepat dibandingkan udara yang bergerak di bawah sayap. Sifat dari udara, jika bergerak dengan kecepatan tinggi, maka kerapatannya berkurang. Saat kerapatannya berkurang, akan mengakibatkan tekanannya berkurang. Oleh karena itu, saat udara bergerak melewati sayap, maka udara yang bagian atas sayap tekanannya lebih rendah dibandingkan udara yang melewati bagian bawah sayap. Karena tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, akibatnya menghasilkan gaya angkat udara itu. Karena sifat udara itu kan bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, sehingga ada gaya angkat sayap akibat tekanan yang berbeda tadi. Nah, itu efek dari struktur sayap yang airfoil. Tapi ada beberapa hewan yang sayapnya itu tidak airfoil, maka ketika terbang hewan-hewan ini harus mengepakkan sayap. Contohnya lebah, kelelawar itu selalu mengepakkan sayapnya ketika terbang. Baik pemirsa, berikutnya adalah gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat, tantangan paling besar ketika hewan ini bergerak adalah melawan inersianya. Jadi semakin besar inersianya, maka semakin lambat hewan itu bergerak. Inersia itu apa? Inersia adalah kecenderungan benda untuk diam. Inersia itu sebanding dengan massa tubuh. Artinya, kalau hewan itu massa tubuhnya besar, maka inersianya besar. Kalau inersianya besar, maka hewan itu cenderung lambat dalam bergerak. Oleh karena itu, umumnya hewan darat itu memiliki tulang dan otot yang kuat serta elastis atau lentur. Jadi kecepatan gerak hewan di darat tidak semata-mata dipengaruhi oleh inersianya, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur otot dan tulang, terutama pada alat-alat geraknya. Struktur yang kuat, ramping, dan lentur akan meningkatkan kecepatan gerak. Jadi, memang inersia mempengaruhi. Inersia yang besar akan menyebabkan hewan lambat, tapi tidak satu-satunya inersia itu yang mempengaruhi kecepatan hewan. Kita ambil sebuah perumpamaan. Seorang yang badannya besar dibandingkan seorang yang badannya kecil. Tentu orang yang badannya besar itu inersianya tinggi, logikanya cenderung lambat dibandingkan orang yang badannya kecil. Tapi pergerakan makhluk di darat itu tidak semata-mata dipengaruhi inersia. Kalau orang yang tadi badannya besar memiliki struktur otot, tulang yang lentur, maka bisa jadi mampu bergerak lebih cepat dibandingkan orang yang badannya kecil. Kalau orang yang badannya kecil itu memiliki struktur otot yang kurang lentur. Jadi sekali lagi, hewan di darat kecepatan geraknya dipengaruhi oleh inersia serta struktur otot, tulang, dan kelenturannya. Para pemirsa, coba perhatikan beberapa hewan di darat ini. Nah, tadi ya, ini gajah, inersianya tinggi, maka lebih lambat dibandingkan kerbau. Dilihat dari struktur alat geraknya,
Kerbau juga lebih ramping alat geraknya. Kemudian kuda. Kuda lebih cepat dari kerbau karena struktur alat geraknya yang lentur, ramping, otot-ototnya kuat sehingga bisa bergerak lebih cepat. Kalau kita lihat kijang lebih ramping lagi sehingga mampu bergerak lebih cepat lagi. Nah, ini tentu bisa bergerak lebih cepat karena coba kita lihat alat geraknya. Sangat ramping, kuat, dan lentur otot-ototnya. Kita ketahui bahwa kanguru ini hewan yang bergerak dengan cara melompat-lompat. Sekali melompat tanpa ancang-ancang ya. Sekali melompat ini bisa mencapai 8 meter. Kalau manusia melompat bisa mencapai 8 meter, itu harus ancang-ancang lari dulu yang kencang, baru bisa melompat dengan lompatan yang jauh. Jadi ini tanpa ancang-ancang bisa melompat sejauh 8 meter. Kemudian cheetah ini lebih ramping, kuat, sehingga kecepatannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya kecepatan hewan di darat ini gerakannya sangat dipengaruhi oleh struktur ototnya di samping inersianya. Makhluk hidup yang bergerak di darat akan lebih cepat gerakannya kalau lebih banyak melayang ketika bergerak. Orang berlari kenapa lebih cepat dari orang yang jalan? Karena berlari banyak melayangnya. Banyak melayang ketika ada saat melayang. Jadi frekuensi melayang pada hewan di darat ketika bergerak itu menyebabkan kecepatannya tinggi. Baik pemirsa, itu pembahasan tentang gerak pada hewan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi gerak pada hewan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan tempatnya bergerak, alat geraknya, kemudian struktur tubuhnya yang meliputi kekuatan otot, kelenturan otot, dan kekuatan tulangnya, kerangkanya, kemudian inersia tubuh. Itu kurang lebihnya pembahasan kita tentang gerak pada hewan. Mungkin banyak hal yang belum tersampaikan dengan tuntas atau ada hal-hal yang kurang sempurna dalam penyampaiannya. Bapak sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.